Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oke, di kuliah daring kita hari ini, saya akan membawakan materi terkait triple constraint di project management. Jadi dalam proses mengelola sebuah project, ada 3 elemen yang sangat penting untuk diperhatikan agar kita bisa menjaga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya mungkin pertanyaannya adalah apa itu triple constraint? Nah, triple constraint adalah 3 elemen yang hubungannya erat satu sama lain, nggak bisa dipisahin. Apa saja itu? Pertama, mulai dari scope atau scope of work. Ini penting banget. Scope of work penting banget yang kemudian nantinya kita petain kira-kira scope of work ini ekspektasinya diselesaikan berapa lama dalam pengerjaan proyeknya. Nah, ujungnya adalah dari mulai scope of work, scope pekerjaan, waktu yang sesuai ekspektasi, terakhir adalah baru keluar cost. Nah, ini cost ini panjang. Cost ini berhubungan dengan sumber daya yang kita gunakan, mulai dari personil, tools, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama, scope of work. Scope of work dalam project management spesifik di proyek sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak, ini specifically itu berhubungan dengan kebutuhan atau task yang akan dikerjakan. Nah, scope itu sangat penting dikelola di setiap project, baik agile maupun waterfall sekalipun. Nah, ini penting banget kita bisa mengelola scope of work, karena sekali kita salah mendefinisikan kebutuhan, maka kita akan salah mendefinisikan waktu dan kemudian ujungnya adalah kita salah mendefinisikan cost. Terakhir, kalau kita melakukan kesalahan tersebut, maka kerugian yang akan kita terima. Jadi scope itu sangat penting untuk dikelola. Oke, kalau kita tidak bisa mengkontrol scope, kita bisa dipastikan nggak bakal bisa deliver kerjaan secara on time. So, scope itu adalah salah satu faktor utama, itu makanya kenapa di triple constraint, scope ini ditaruh di posisi paling awal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah time atau schedule. Nah, basically schedule ini adalah estimasi waktu yang ditetapkan atau bisa saja diharapkan oleh klien. Nah, penting untuk kita mengelola, memastikan waktu pekerjaan berjalan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Karena kalau misalkan kita molor untuk deliver pekerjaan tepat waktu, maka akan ada cost lebih yang harus kita keluarkan untuk membayar waktu produksi tambahan. Jadi memang waktu ini penting juga untuk dikelola, dan selain itu, selain biaya yang ditambahkan, mungkin ekspektasi dari klien juga, karena kalau misalkan klien tidak puas dengan komitmen kita terhadap waktu, mungkin di masa mendatang klien yang kita handle tidak akan percaya kembali dengan kita. Jadi penting teman-teman untuk bisa menjaga waktu agar bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Oke, terakhir di triple constraint adalah cost atau budget. Nah, ini yang agak asik nih, rame nih, karena budget ini agak tricky sebetulnya teman-teman, ketika teman-teman harus mengelola budget. Budget itu depend on banyak hal. Bisa misalkan tadi saya bilang bisa sumber daya manusia, resource yang digunakan, bisa material gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin sumber daya manusia misalkan, itu again kita pertimbangkan lagi seberapa besar sih pekerjaan yang harus kita kerjakan
dan berapa estimasi waktu yang diharapkan dari pekerjaan ini. Maka kita bisa dengan mudah menentukan, tentunya berdasarkan pengalaman, menentukan kira-kira kita butuh resource berapa banyak untuk mengerjakan ini. Nah, penting untuk seorang project manager adalah menggunakan intuisi tentunya dengan pengalamannya untuk bisa menetapkan kira-kira dalam pengerjaan proyek ini butuh berapa resource dan material apa yang digunakan. Kalau misalkan teman-teman baru belajar tentang project management dan lain sebagainya, teman-teman bisa tanya ke orang yang lebih senior, mentor, atau mungkin minta pendapat kalau dengan waktu sekian kira-kira kita butuh resource berapa banyak ya untuk mengerjakan skop pekerjaan seperti ini, sehingga keluarlah biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya itu agak tricky teman-teman. Jadi tipsnya adalah mungkin kita harus bisa dengan baik mengelola jumlah resource. Selain itu adalah melengkapi dengan menambahkan margin, itu bisa jadi salah satu cara agar kita bisa meminimalisir resiko kegagalan atau resiko kerugian. Karena misalkan kalau estimasi kita dalam mengerjakan sebuah proyek kita perlu uang 30 juta dan ternyata kita mengajukan 30 juta dan sepakat di angka 30 juta, tetapi pada kenyataannya, realnya, ternyata ada yang miss sehingga menyebabkan waktu development yang bertambah. Nah, ini kalau misalkan kita strict di angka 30 juta, kemungkinan kita harus mengeluarkan budget lebih dari 30 juta. So, melengkapi dengan margin itu bisa jadi jalan keluar. Margin, berapa besar margin yang harus ditambahkan itu tergantung perhitungan teman-teman. Teman-teman bisa memperhitungkan kira-kira untuk margin ini agar bisa masih profit kalau misalkan ada kondisi yang tidak diinginkan, kira-kira mau menambah berapa persen, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk budget ini penting banget, karena kalau misalkan kita budgetnya kurang, ya kerugian lah yang akan kita terima, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas triple constraint, 3 elemen di triple constraint, mulai dari scope of work, kedua soal waktu, dan ketiga cost. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana si triple constraint ini bisa bekerja? Oke. Nah, 3 faktor mulai dari scope, waktu, sampai dengan cost ini kalau teman-teman ikutin diskusinya sebelumnya, sangat erat hubungannya. Scope pekerjaan berpengaruh terhadap lama waktu yang dibutuhkan atau ekspektasi waktu yang dibutuhkan. Scope dan waktu akan berpengaruh ke cost, karena cost harus mendefinisikan untuk mengerjakan scope pekerjaan sekian dan waktu yang sesuai ekspektasi kita butuh berapa orang, sehingga keluarlah biaya development yang harus dikeluarkan. Sisanya kita lengkapi dengan margin untuk keuntungan. Nah, ada give and take relationship antara scope, time, dan cost. Maka dari itu, jika kita mengubah salah satu dari ketiga elemen di triple constraint ini, maka akan berpengaruh ke elemen yang lain. Contohnya misalkan, ketika ada perubahan kebutuhan di pertengahan proyek sedang berjalan, maka jelas waktu akan berpengaruh, akan ada waktu tambahan lebih untuk mengerjakan perubahan. Ketika ada tambahan waktu, maka cost akan berubah. Atau misalkan kita udah sepakati harus beres 2 bulan, akan beres 2 bulan, tapi ternyata
pas kick off ada perubahan. Harapannya adalah harus beres 1 bulan otomatis dengan scope of work dan waktu yang berubah, maka kalau kita ingin proyek ini berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh ke cost. Jadi kita bisa pahami semua di sini, di triple constraint ini, satu sama lain itu erat banget hubungannya. Ketika ada perubahan di salah satu elemen atau komponen, maka akan berubah di elemen yang lain. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjaga triple constraint ini ketika kalian mengerjakan sebuah project. Terakhir pesan dari saya, nggak ada yang muncul begitu saja, termasuk dengan kemampuan harus diasah. Oke, untuk mengasah pengalaman bisa 2 cara. Pertama dengan belajar, kedua dengan mencari tantangan agar teman-teman pengalamannya bertambah, termasuk di pengalaman mengerjakan proyek. Oke, terakhir terima kasih banyak. Kalau misalkan ada sesuatu bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.